Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat cerdas sekalian dimanapun berada. Selamat datang di episode terbaru podcast Legen Pengadilan Agama Tuban, Lesehan Gayeng Peradilan. Hari ini, pada episode kali ini, saya Gazian Lutfi Zulhaki, calon hakim pada Pengadilan Agama Tuban, yang akan menemani dan memandu sobat cerdas sekalian selama sekira 20 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas, meskipun tidak lagi tergolong fresh from the oven, tetapi nampaknya selalu menarik untuk didiskusikan dan penting untuk diketahui secara luas. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas dan mengulas tentang Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung, terutama pada rumusan Kamar Agama. Apa saja yang melatar belakangi lahirnya kedua sema tersebut, kemudian apa yang menjadi inti dan substansi dari kedua sema tersebut, serta bagaimana atau sejauh mana implementasi dari kedua sema tersebut. Kita akan mengulasnya tidak lama lagi. Tetapi sebelum kita membahas topik kita hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang sangat saya kagumi dan saya banggakan, sekaligus menjadi guru dan bapak kami semua yang ada di sini. Beliau Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban, Bapak Haji Ali Hamdi SAG MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Goji. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak untuk Legen episode kali ini. Baik. Sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, saya akan sampaikan terlebih dahulu profil singkat dari beliau. Beliau Bapak Haji Ali Hamdi SAG MH mengawali karirnya di Mahkamah Agung sebagai staf di Pengadilan Agama Pacitan tahun 1998. Dan kiprah beliau sebagai hakim di peradilan agama dimulai dengan menjadi hakim pada Pengadilan Agama Tual, Maluku Tenggara, Bapak, pada 2008 silam. Dan sebelum beliau bertugas di Pengadilan Agama Tuban, beliau merupakan wakil ketua Pengadilan Agama Ponorogo kelas 1A. Kebetulan kami sempat dipimpin dan dibimbing oleh beliau selama ada di Pengadilan Agama Ponorogo kurang lebih 2 tahun, Bapak nggih. Betul nggih. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau di Pengadilan Agama Tuban mampu menjadikan PA Tuban semakin maju dan insya Allah insya Allah tahun ini maksud saya dapat meraih predikat WBK. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nggih. Baik, Yang Mulia mohon izin topik kita hari ini adalah SEMA nomor 1 tahun 2022 dan SEMA nomor 3 tahun 2023. Ya. Tetapi sebelum kita mengulas lebih dalam, mungkin sobat cerdas yang ada di rumah juga penasaran, sebetulnya apa sih Bapak yang dimaksud dengan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung? Monggo Bapak. Baik, terima kasih. SEMA itu adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dipergunakan untuk internal ke dalam. Yakni Mahkamah Agung dalam rangka memberikan penjelasan kepada aparaturnya, kebutuhan-kebutuhan untuk aparaturnya, aparatur ke dalam. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA. Jadi SEMA itu adalah untuk intern ke dalam bagi aparatur Mahkamah Agung sendiri. Baik. Itu SEMA. Baik. Berarti secara fungsi memang sebagai pedoman untuk intern, Bapak nggih? Pedoman intern bagi Mahkamah Agung. Baik Mahkamah Agung sendiri maupun ke jajaran pengadilan di bawahnya. Baik. Yeah. Itu SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Baik. Kemudian yang barangkali juga masyarakat sering mendengar adalah terkait dengan perma, Bapak. Baik, itu kan ada kemiripan bunyi yang seringkali tertukar begitu. Sebetulnya titik perbedaan SEMA dan perma seperti apa, Bapak? Titik irisan antara SEMA dan perma. Kalau SEMA itu berlaku ke dalam, maka kalau perma itu untuk berlaku baik ke dalam dan keluar. Perma itu adalah di bawah undang-undang, adalah untuk mengisi kekosongan yang ada dalam, tidak diatur dalam undang-undang. Itu Mahkamah Agung mengeluarkan perma.
Jadi peraturan Mahkamah Agung yang mengikat baik ke dalam untuk intern maupun untuk keluar. Itu jadi apa yang tidak ada dalam undang-undang itu Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk mengaturnya. Itu inti dari irisan beda antara SEMA dan perma. SEMA hanya ke dalam saja, kalau perma baik ke dalam maupun keluar. Itu diatur dengan perma, dan dia untuk mengisi kekosongan yang tidak ada dalam undang-undang. Atau dalam bahasa itunya adalah untuk spesialis. Jadi katakanlah suatu sudah diatur di undang-undang, tetapi untuk diperjelas lagi menjadi leg spesialis dirujat leg generalis. Begitu perma. Baik, itu tadi Sobat Cerdas sudah kita ketahui bersama terkait dengan SEMA dan kedudukannya serta keberlakuannya. Berikut juga dengan perbedaannya dengan perma yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua. Selanjutnya kita bergeser ke topik inti kita hari ini, Bapak. Siap. Baik, terkait dengan SEMA nomor 1 tahun 2022. Mungkin boleh diceritakan kepada para pemirsa sekalian, Sobat Cerdas, apa sebetulnya Bapak yang melatar belakangi lahirnya SEMA ini, dan kemudian tujuannya sebetulnya apa? Mengapa Mahkamah Agung perlu untuk mendetailkan kembali terkait dengan alasan perceraian tentang perselisihan dan pertengkaran? Silakan Bapak. Baik. Latar belakang Perma 1 tahun 2022 itu adalah untuk menjawab kegelisahan selama ini peradilan agama itu dituduh atau terlalu mudah, terlalu gampang menceraikan orang. Lalu diterbitkanlah Perma 1 tahun 2022 itu ada batasan yang bisa dikabulkan perceraian itu harus diatur minimal waktunya. Nah, di dalam Perma 1 tahun 2022 itu memang untuk biar tidak menjadi perbedaan hakim satu dengan hakim yang lainnya. Jadi untuk menghindari disparitas putusan. Situ dikabulkan, sini ditolak, situ di NU tidak diterima, sini dikabulkan dan lain sebagainya. Maka dengan adanya SEMA 1 2022 menjawab, jadi yang hakim bermacam-macam itu disatukan lewat aturan bahwa seseorang harus mencari keadilan yang ingin mengajukan perceraian ada batas minimalnya. Untuk yang pertama adalah itu apabila melalaikan kewajiban itu minimal harus 12 bulan, 1 tahun. Ayat 2-nya dijelaskan kalau di bawah itu, yakni perselisihan terus menerus, itu harus dibuktikan dengan pisah minimal 6 bulan. Apabila kurang dari itu, maka perkara tersebut tidak dapat diterima. Nah, Perma ini menjadi hukum acara, menjadi pedoman para hakim untuk menjawab tersebut. Jadi pisahnya itu dalam rangka untuk kesamaan seluruh para hakim di Indonesia, hakim peradilan agama terutama, harus diketahui itu biar terjadi kesamaan. Itu menurut saya, menurut inti dari SEMA Perma 1 tahun 2022. Baik. Kemudian terkait dengan jangka waktu yang ditentukan Bapak, yaitu 6 bulan. Apakah ada pertimbangan tertentu terkait dengan waktu 6 bulan ini? Ya, pertimbangan bahwa rumah tangga itu dengan adanya pisah 6 bulan tersebut, tentunya pertimbangannya berarti rumah tangga tersebut sudah pecah. Dan syaratnya harus terjadi perselisihan. Boleh waktunya itu pisah 6 bulan, tetapi tidak terjadi perselisihan. Dan perselisihan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan sifatnya harus terus menerus dan dibuktikan dengan pisah rumah. Kenapa kok harus itu syaratnya? Boleh jadi orang pisah lebih dari 6 bulan, tetapi tidak terjadi pertengkaran karena pekerjaan, karena diam-diam dan lain sebagainya, karena katakanlah pokoknya pisah gitu saja, maka tidak terpenuhi. Jadi harus ada perselisihan, dibuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran,
Yang kedua harus dibuktikan adanya jeda waktu, tentang waktu pisahnya rumah tersebut. Baik. Mungkin itu inti dari itunya. Berarti jangka waktu 6 bulan itu bukan tanpa alasan Bapak nggih. Itu sekaligus Betul. juga untuk mengukur keadaan dari rumah tangga seseorang begitu Bapak nggih. Betul. Apakah sudah masuk broken marriage atau mungkin masih bisa dipertahankan. Betul. 6 bulan pun itu pertengkaran terus menerus, jangka waktunya bisa 6 bulan itu juga tidak otomatis juga lalu menjadi dikabulkan juga. Tentunya harus melalui tahap-tahap yang harus dilalui. Perdamaian di depan majelis hakim, perdamaian melalui mediasi, dan setiap tahapan-tahapan persidangan itu juga harus diadakan perdamaian. Lalu terakhir bisa membuktikan adanya pertengkaran terus menerus tanpa jeda, terus adanya pisah, dibuktikan dengan pisah tempat tinggal. Jadi itu itunya. Baik. Kemudian terkait dengan selang 1 tahun berikutnya Bapak, kita ketahui Mahkamah Agung dalam agenda rapat pleno tahunannya kemudian mengeluarkan kembali SEMA nomor 3 tahun 2023 yang di dalamnya dijelaskan menyempurnakan SEMA yang sebelumnya. Nah, kalau tadi dijelaskan terkait dengan latar belakang lahirnya SEMA 1 tahun 2022, terkait dengan SEMA nomor 3 ini seperti apa Bapak? Dan titik perbedaan yang mendasar dibanding SEMA yang sebelumnya pada bagian apa? Monggo Bapak. Baik. Titik perbedaan SEMA 1 tahun 2022 dan SEMA 3 tahun 2023 itu adalah SEMA 3 tahun 2023 memberikan penjelasan lebih dari SEMA 1 2022. Materinya hampir sama. Hanya di SEMA 3 tahun 2023 ini ada penjelasan tambahan, yakni boleh kurang dari 6 bulan asal dalam rumah tangga tersebut dapat dibuktikan adanya kekerasan fisik, yakni dalam istilahnya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dilakukan oleh istri maupun oleh suami. Tetapi untuk 6 bulan yang SEMA 1 tahun 2022 itu tidak diatur itu. Hanya bisa saja minimal 6 bulan. Sedangkan untuk SEMA 3 tahun 2023 ini, Mahkamah Agung mengatur para hakim boleh kurang dari 6 bulan. Asal bisa membuktikan dalam perkara tersebut, penggugat atau pemohon tentunya, adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik KDRT secara fisik maupun non fisik, verbal maupun non verbal. Tapi tentunya harus pembuktian dengan ketat. Jadi titik singgungnya itu SEMA 1 2022, SEMA 3 tahun 2023 itu adalah tentang pisah 6 bulan, tetapi di SEMA 3 itu ada tambahan boleh sebelum 6 bulan asal bisa membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau sehingga dengan KDRT. KDRT begitu. Iya. Berarti titik perbedaan yang paling mendasar ada pada klausul tambahan itu tadi Bapak nggih. Ada pada KDRT-nya tadi. Betul. Nggih. SEMA 1 2022 diberikan menurut saya aturan tambahan, penjelasan tambahan di SEMA 3 tahun 2023, yakni adanya klausul kurang dari 6 bulan itu boleh asal ada KDRT. Nah, dari KDRT itu tentunya melindungi pasangan tersebut. Apakah KDRT itu yang mengakibatkan itu dari pihak suami atau pihak istri? Jadi bukan KDRT itu dilaksanakan oleh suami saja, tidak. Boleh jadi itu dilaksanakan oleh pasangan perempuan atau istri. Karena tidak menutup kemungkinan bisa kedua-duanya KDRT tersebut. Oleh karena itu SEMA 2023 ini sangat menurut saya penjelasan yang gamblang sekali. Berikan penjelasan, berikan patokan kepada para hakim pengadilan di Indonesia. Baik. Kemudian untuk klasifikasi KDRT tadi sempat disinggung
Artinya apakah KDRT yang dimaksud di sini itu hanya melingkupi fisik saja atau bermakna luas Bapak, misalnya psikis dan lain-lain? Gitu. Baik, KDRT tadi sudah saya singgung. Ada KDRT fisik dan non fisik. Baik. Fisik itu tentunya bisa dibuktikan dengan mungkin bekas atau rekaman yang ada memukul dan sebagainya. Baik. Dan bisa dibuktikan dengan adanya forensik visum ya, visum di kesehatan, dokter atau petugas-petugas kesehatan, itu yang fisik. Sedangkan KDRT non fisik atau kekerasan dalam rumah tangga tapi berupa kata-kata menyakitkan, kotor, ancaman, verbal, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak ada bukti fisik tetapi non fisik. Nah tentunya fisik maupun non fisik harus bisa dibuktikan. Nah bagaimana pembuktiannya? Ya terserah para pihak. Bagaimana majelis hakim ini teryakinkan dia sudah mendapatkan KDRT baik fisik maupun non fisik. Memang kadang-kadang tidak mudah membuktikan non fisik. Ya kadang-kadang. Tetapi KDRT itu mungkin ada apa bahayanya non fisik kan begitu. Tentunya non fisik tidak kalah bahayanya. Kalau fisik mungkin hanya sakit bisa diobati secara luar medis mudah. Tetapi non fisik bisa menjadikan trauma psikis yang mendalam. Tidak kalah gentingnya juga non fisik itu. Trauma yang berat, trauma bisa mengarah kepada batin seseorang. Jadi sementara ini mungkin masyarakat hanya menilai fisik saja itu yang KDRT. Tapi KDRT non fisik tidak kalah bahayanya. Itu. Artinya dengan alasan KDRT pun nanti juga akan tetap dilakukan pada tahap pembuktian Bapak Nggih. Apakah itu betul-betul terjadi atau hanya klaim sepihak saja begitu Bapak Nggih? Betul. Majelis hakim karena ini lebih dari kurang dari 6 bulan, lalu di dalam gugatan ada KDRT, maka majelis hakim akan meminta pembuktian baik KDRT secara fisik maupun non fisik. Tanpa pembuktian tentunya gugatan tersebut akan majelis hakim tidak dapat diterima tentunya atau ditolak. Itu bisa tidak diterima, bisa ditolak. Tergantung nanti bagaimana. Kalau tidak diterima berarti dia tidak memenuhi unsur hukum acara. Tetapi ketika ditolak berarti dia tidak bisa membuktikan dalam gugatan tersebut. Baik. Itu tadi sudah sangat jelas Sobat Cerdas sekalian terkait dengan perbedaan mendasar antara SEMA 1 tahun 2022 dan SEMA nomor 3 tahun 2023. Ada penjelasan tambahan di sana pada SEMA yang terbaru Bapak Nggih terkait dengan KDRT. Apabila terjadi perselisihan dan kemudian juga belum bisa selama 6 bulan, tetapi salah satu pihak merupakan korban KDRT, maka itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan atau permohonan cerainya, begitu. Selain KDRT ada tambahan satu, yakni salah satu pihak itu selingkuh. Ada tambahan di situ di SEMA 3 2023 tambahannya gitu. Baik. Nanti bisa diulas setelah ini tambahannya itu. Siap Bapak. Kemudian yang barangkali teman-teman juga penasaran Bapak, sebetulnya terkait dengan sebab atau alasan perceraian selain dengan yang disebutkan di dalam kedua SEMA ini, ada apa lagi Bapak yang di dalam peraturan perundang-undangan sebetulnya diatur secara detail begitu? Tadi sempat disinggung juga terkait dengan selingkuh misalnya. Monggo Bapak. Baik. Alasan perceraian itu diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 5 tahun 75 kalau tidak salah. 975 kalau nggak salah Pak. PP 9 tahun 75, yakni pasal 19. Baik. Ada huruf A sampai F. Nah keranjang sampahnya dulu itu di F-nya itu. Nah, pertengkaran terus menerus. Ternyata ada diatur di situ banyak.
penyebab yang bisa menjadikan dikabulkannya perceraian. Ada di antaranya dapat dilihat nanti salah satu pihak ini menyakiti badan. Salah satu pihak ini dihukum. Hukumannya lebih dari 5 tahun. Terus salah satu pihak meninggalkan. Nah, terus yang terakhir adalah keranjang, sampainya adalah yang F itu pertengkaran terus menerus. Itu alasan-alasan di samping di peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 diatur juga di kompilasi hukum Islam. Sama alasan yang ada di PP 9 tahun 75 dengan di KHI-nya sama juga. Alasan-alasan yang tidak ada tambahan. Lalu ditambahi di SEMA 1 2022 dan SEMA 3 2023 tentang pisahnya tadi itu. Baik, itu tadi. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian kenapa Bapak kira-kira Mahkamah Agung perlu atau pemerintah dalam hal ini perlu mendetailkan terkait dengan sebab-sebab atau alasan perceraian? Apakah misalnya ini terkait dengan salah satu asas mempersukar perceraian atau seperti apa Bapak? Betul. Bahwa dalam aturan agama juga bahwa perceraian itu halal, tapi sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, lalu pemerintah di sini bukan asasnya adalah mempersulit perceraian. Bukan berarti perceraian tidak boleh. Boleh. Karena mempersulit itu adalah mengatur tidak gampangnya pengadilan itu menceraikan seseorang. Baik dalam cerai talak maupun dalam cerai gugat. Mungkin itu intinya. Baik. Jadi memang sobat saudara sekalian, memang di dalam peraturan perundang-undangan kita juga diatur terkait asas mempersulit perceraian, sehingga kemudian alasan-alasan perceraian tadi perlu diperdetail dan diperketat kembali terkait dengan klasifikasi dan syarat-syaratnya. Kemudian yang berikutnya yang mulia terkait dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang terbaru ini, sejauh mana atau bagaimana langkah strategis Bapak terhadap SEMA ini dalam hal sosialisasi dan implementasinya terkait dengan pemberlakuan SEMA 3 tahun 2023? Baik. Pengadilan agama, terutama pengadilan agama Tuban, sudah kita sosialisasikan dengan teman-teman hakim tentang aturan SEMA 3 tahun 2023 ini. Yakni kalau dulu 6 bulan, minimal 6 bulan, tapi sekarang ini dilihat apabila ada tambahan diketahui tidak hanya boleh jadi kurang dari 6 bulan, tetapi ada tambahan penyebabnya, yakni KDRT dan selingkuh. Maka itu teman-teman hakim sudah menjalankan semuanya. Sudah kami sosialisasikan dan semuanya siap menjalankan. Karena ini merupakan hukum acara. Bila tidak terpenuhi itu, maka siap-siap saja perkara tersebut akan tidak dapat diterima atau di-NO. Begitu. Teman-teman sudah akan menjalankan. Jadi para pihak, baik yang para pihak langsung maupun melalui jasa pengacara, untuk dipedomani ini. Karena ini dalam rangka untuk menegakkan aturan dari Mahkamah Agung tersebut. Baik. Artinya sampai hari ini pun sudah tersosialisasi dengan baik dan terimplementasikan juga dengan baik. Betul. Dan dapat dilihat nanti monggo masuk di SIPP PA Tuban. Nah, laporan perkara PA Tuban diantaranya yang tidak dapat diterima itu ternyata itu sudah menjalankan SEMA tahun 2000, SEMA 1 2022 dan SEMA 3 tahun 2023 tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak ini, apakah Bapak melihat ada korelasi antara pemberlakuan SEMA nomor 3 tahun 2023 dengan jumlah perkara perceraian yang menurun? Apakah ada korelasi langsung atau mungkin menurun dan meningkatnya ini tidak langsung berkaitan dengan SEMA Bapak? Menurut pandangan Bapak seperti apa?
Ada. Jadi sekarang terutama para avokat pengacara itu, kalau dia menerima klien Baik. itu kurang dari hal tersebut karena sudah sering perkaranya tidak dapat diterima atau di NU, maka para avokat sudah mulai menahan. Apabila dia mendapatkan klien itu mesti akan dicek itu. Lalu ini berakibat ya ada penurunan tapi tidak sedrastis itu. Adalah mulai setelah kita gerakan secara masif dan intensif kepada teman-teman hakim dalam persidangan untuk mengoreksi tentang pisahnya tersebut. Dengan bukti saya eksaminasi perkara kemarin, banyak sekali teman-teman hakim yang meng-NU karena tidak terpenuhinya hukum acara, yakni SEMA 1 2022 dan SEMA 3 tahun 2023. Baik, kemudian yang terakhir Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada para sobat cerdas sekalian terkait dengan apa yang sedang Pengadilan Agama Tuban jalankan tahun ini, yaitu pembangunan zona integritas menuju predikat WBK. Monggo Bapak. Baik, saya ikut juga. Sahabat cerdas, PA Tuban menyapa pada seluruh khalayak bahwa Pengadilan Agama Tuban tahun 2024 ini mengikuti pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Baik. Oleh karena itu, sahabat cerdas, Pengadilan Agama Tuban melalui podcast ini mengajak pada seluruhnya dan mohon dukungan untuk menuju hal tersebut. Pengadilan Agama Tuban berbenah diri. Di antaranya program kita dalam WBK ini adalah meminimalisir dan menutup celah pelayanan-pelayanan yang mengandung unsur KKN-nya, korupsi. Oleh karena itu, di antaranya adalah mari beracara, mari mendapatkan layanan di Pengadilan Agama Tuban yang simpel, yang santai, yang santun. Jangan menggunakan calo. Calo pasti akan merugikan Anda. Percayalah, kalau saudara sahabat cerdas yang ingin mendapatkan layanan PA Tuban, langsung saja datang. Nanti akan mendapatkan layanan terbaik dari teman-teman kami. Semoga Pengadilan Agama Tuban tahun 2024 ini dapat meraih predikat WBK. Amin. Wilayah bebas dari korupsi. Amin. Dan tentunya ini dalam rangka menuju WBBM juga. Mungkin itu bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat cerdas Pengadilan Agama Tuban. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Siap. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmu dan perspektif yang luar biasa yang Bapak sampaikan kepada kami dan sobat cerdas sekalian yang menonton di rumah. Sebagai closing begitu ada. Baik. Saya menyampaikan sebagai penutup, mari hidup bermanfaat, baik untuk diri pribadi maupun orang lain. Tentunya ini saya teringat dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Maka adapun buih itu akan sirna bersama datangnya arus, tetapi kebaikan akan selalu menghujam di bumi, akan selalu dikenang orang. Dan inilah harapan kita adalah untuk kebaikan. Mungkin itu. Baik. Maka jadi apakah kita akan menjadi buih atau kebaikan? Baik. Mungkin itu. Luar biasa sekali. Menutup saya. Terima kasih Bapak Ketua. Baik sobat cerdas sekalian, itu tadi perbincangan saya dengan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban, Bapak Haji Ali Hamdi SHG MH. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini menambah wawasan kita dan memberikan nilai kemanfaatan untuk kita semua yang hari ini menonton episode kali ini. Saya Gazian Lutfi Zulhaki beserta seluruh tim IT Pengadilan Agama Tuban yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu pada episode Legen yang berikutnya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Siap. Ketua, dan terima kasih juga untuk seluruh sobat cerdas yang menonton episode kali ini. Terakhir, kami izin menutup dengan pantun. Iya. Pergi ke Tuban mencari kekasih. Siap. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Iya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.